Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SDN Siwalan Kerto 2 akan melakukan bincang-bincang santai terkait proses pembelajaran yang ada di SDN Siwalan Kerto 2 selama kami PPL. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu saya Aristian Nuraini. Halo, saya Lukna. Saya Garis. Saya Lofi. Dan saya Meike. Oke, langsung saja hasil dari wawancara dan bincang-bincang dengan guru di SDN Siwalan Kerto, kami menemukan bahwa tujuan pembelajarannya selain mengacu pada capaian pembelajaran di pemerintah, yaitu ingin menerapkan pembelajaran yang mendalam. Jadi tidak hanya akademik saja, tapi juga karakternya. Begitu. Untuk posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya itu gimana, Mbak? Nah, untuk kemampuan peserta didik di SDN Siwalan Kerto ini beragam. Dari kelas 1 sampai 6 itu beragam. Mungkin kelas 1 itu lancar membaca, tidak lancar membaca atau yang belum bisa membaca, dan juga pemahaman juga untuk kelas atas. Ada yang cepat paham, ada yang sedang, dan ada yang lambat atau membutuhkan bimbingan. Iya ya, Mbak. Terus kenapa ya kok pembelajarannya seperti itu? Oke, tujuannya itu dipilih selaras dengan tantangan zaman sekarang, Mbak. Jadi sekarang itu zamannya serba teknologi, terus serba globalisasi, banyak informasi yang kita serap, dan persaingan tentunya. Persaingannya itu sangat luar biasa. Jadi kita harus membekali anak-anak selain juga pintar dalam akademik, juga karakter dan juga soft skillnya. Nah, untuk kinerjanya itu seperti apa sih di sana? Nah, di SDN Siwalan Kerto. Benar-benar. Nah, untuk biar tujuan pembelajaran itu tercapai, terus sesuai dengan tantangan zaman, soft skillnya, biasanya itu ada pembelajaran mode problem based learning atau membuat karya. Jadi tidak hanya textbook, tapi juga membuat karya, misal poster, esai, analisis berita dan lain sebagainya. Gitu. Kira-kira kriteria apa aja sih Mbak yang dinilai untuk penilaian tersebut? Oke, kriterianya itu sesuai dengan proyeknya atau unjuk kinerjanya. Kalau saya ambil contoh ketika literasi kemarin, ketika hari Rabu itu ada unjuk kerja berupa membuat komik buku cerita. Nah, itu unjuk kerjanya, kriterianya dari isinya, terus kemudian idenya dia. Jadi idenya, kreativitasnya dia itu kita nilai, terus kemudian keindahan hasil dari mewarnai dan lain sebagainya. Gitu. Wow, berarti sangat bervariasi ya, Mbak, ya, di sana. Benar. Terus ya ini Mbak Lukna kemarin habis wawancara, gimana caranya menggugah pemikiran biar melibatkan peserta didik dalam ide-ide dasar itu? Nah, caranya itu yang pertama, guru-guru dan guru-guru di sekolah SDN Siwalan Kerto itu melakukan refleksi pembelajaran. Jadi setiap habis pembelajaran atau setelah literasi, mereka itu guru-guru melakukan refleksi, seperti kayak memberikan angket ke siswa, juga memberikan angket kepada guru-guru itu sendiri. Jadi dari hasil nilai refleksi tersebut nantinya dijadiin refleksi diri, dan untuk bisa dijadiin pembelajaran berikutnya atau literasi berikutnya itu lebih bermakna lagi, lebih sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu. Terus, Lofi nih, Mbak Lofi itu mau tanya nih. Situasinya apa saja yang kira-kira di kelas itu yang bisa melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide yang besar itu seperti apa ya? Nah, untuk memunculkan ide-ide besar itu, pertama itu gara-gara situasi di kelas itu kurang efektif, di mana siswanya itu kurang excited, terus membacanya juga kurang, terus juga tidak aktif, tidak kondusif. Makanya sebagai guru-guru di sini tuh membuat terobosan baru, gimana supaya mereka itu aktif lagi, gimana mereka itu kondusif. Makanya dari itu muncullah ide-ide besar itu, seperti itu, Mbak. Terus gimana pendekatan penyampaian materinya? Terus biar siswanya itu dapat menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materinya. Nah, yang itu. Nah, untuk itu melakukan pendekatannya itu dengan melihat kemampuan siswa yang pertama, atau juga melihat karakteristik siswa. Jadi nantinya pas waktu pembelajaran maupun literasi, kita buat itu sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi ada gaya belajarnya, mungkin ada yang kinestetik nanti, terus ada yang literasi, terus ada yang visual, audiovisual, seperti itu. Jadi dikembalikan sesuai dengan kemampuan siswa, seperti itu. Selain itu juga bisa pakai praktik langsung ya Mbak ya? Benar media banget, juga benar bisa banget. Sih? Jadi menggunakan kayak kuisis, terus video-video di YouTube, wall juga, benar banget.
Kira-kira peluang apa saja sih yang bisa menopang minat belajar siswa selain media-media tadi yang sudah dijelaskan? Oh ya, untuk yang bisa menopang Iya. ya, selain yang disuruhkan tadi itu seperti kelompokan. Jadi anak-anak itu dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka itu memberikan informasi, saling memberikan informasi, terus nanti juga anak-anak saling belajar bersama. Oh ya, juga guru-guru di sini itu mengadakan ini pembinaan. Jadi ada pembinaan Oh, yang di iya. kelas rendah itu ya Mbak ya. Iya, iya. Kelas Baca. rendah ya, yang kurang membaca diadakan pembinaan waktu istirahat atau pulang sekolah. Terus yang kelas atas itu pembinaan tentang materi. Jadi perluasan materi gitu. Jadi mereka datang ke sekolah guru, ke rumah guru seperti itu. Itu inisiatif dari gurunya Ya, sendiri ini dan sih. gratis Mbak? Gratis banget. Bagus sekali. Jadi bagus banget SDN Sepelankerto ini. Kalau dalam pelaksanaannya ada hambatannya apa enggak ya, Lubna? Oh, ya, saya juga pernah mewawancarai guru-guru di sini. Mereka itu ada hambatan di awal-awal menjadi seorang guru seperti kita ini. Jadi awal-awal menjadi seorang guru kan hambatannya pertama kurang bisa menguasai siswa. Jadi kita butuh beberapa waktu untuk menguasai kemampuan peserta didik dulu kan. Observasi dulu Observasi ya. dulu benar. Kenali Nah, yang siswa. kedua kita belum tahu kayak apa ya pembelajaran apa yang sesuai buat anak-anak. Jadi Masih meraba-raba lah masih ya. meraba-raba. Jadi kita mengikuti beberapa. Jadi guru-guru tuh mengikuti beberapa pelatihan, workshop kayak gitu-gitu. Jadi juga sharing antar guru-guru kita, antar mbak-mbak ini juga kan kita bisa sharing antar untuk mencari model yang terbaik seperti itu. Berkolaborasi benar. Jadi bukan hanya pribadi sendiri tapi berkolaborasi dengan orang lain seperti itu. Oke, sekarang aku mau tanya Mbak Lovidi, gimana sih Mbak caranya agar peserta didik itu bisa terlibat untuk mengeksplorasi ide-ide mereka yang besar itu? Kalau sepengetahuan aku dalam pembelajaran ya untuk mengobservasi mengetahui ide-ide besar dari peserta didik itu bisa dimulai dengan guru itu mengenali dulu karakter peserta didik. Kemudian dari situ kita bisa tahu kan peserta didik itu memiliki potensi di mana. Kita bisa memberikan berbagai macam pertanyaan secara kritis supaya mereka itu bisa memberikan pemikiran mereka dengan berpikir tingkat tinggi seperti itu. Kemudian juga selain itu kita harus melakukan berbagai macam diferensiasi pembelajaran. Dari situ kita bisa tahu peserta didik ini Sukanya di mana? tingkat kemampuannya di mana. Oh, iya, Kita benar. harus menyesuaikan agar mereka itu bisa mengeluarkan potensi maksimalnya mereka seperti itu. Seperti itu ya Mbak ya. Berarti kalau misalnya dikelompokkan nih terus ada peserta didik yang sekiranya kurang, jadi kita bisa lebih membimbing gitu ya Mbak Iya, ya. dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Oke. Selain itu juga di sini tuh ada nggak sih Mbak? Tauku itu di sini tuh selain melalui praktek, eksperimen dan diskusi itu juga ada integrasi minat. Kayak misal pulang sekolah ada ekskul tari, paduan Iya, suara, betul pramuka sekali. itu ada ya Mbak ya? Ada, dan peserta didik itu juga sangat antusias untuk mengikutinya. Iya, dari kelas betul. 1 sampai kelas 6 itu benar-benar mereka seperti setiap pulang itu menanti-nanti kapan aku ikut ekskul tari, kapan aku ikut Iya benar ekskul benar. pramuka. Jadi tadi kemarin tuh sepak bola juga. sebelum pembelajaran selesai mereka udah ganti baju sama mereka Sempet kemarin iya sempet kemarin pas Passion di mereka. kelas 1 tuh pas di kelas 1 sempet kemarin ini ya kita ada anak kelas 1 tuh antusias banget sampai aku mau nari di depan dia kan. sampai diceritain ke guru-guru Iya, kita anak kan kita. saking excitednya. Benar. Sampai kalau yang futsal dan sepak bola itu kan mereka harus di luar hari masuknya mereka, saatnya mereka libur tapi mereka harus masuk sekolah. Benar. Nah dari situ pun kita pasti tahu anak-anak ini memiliki keinginan sangat besar untuk mengembangkan bakat mereka. Benar. Oh iya, mau tanya Mbak Lofi, ada nggak pembelajaran yang di luar sekolah, di luar kelas, selain Pembelajaran di ekstra luar kelas, maksudnya di sekolah, di luar sekolah? Di luar sekolah kemarin pernah anak-anak itu dikumpulkan bersama-sama untuk sama-sama melakukan pembelajaran di kebun binatang. Oh iya benar yang outdoor study itu ya. Studi lapangan. Jadi khusus untuk anak kelas sekali. rendah itu ya. Jadi pembelajaran itu lebih kontekstual dan tidak hanya dari buku, tapi mereka pengalaman benar-benar tahu nyatanya. pengalaman nyatanya seperti apa. Melihat realnya gitu ya. Nah, ya kebun binatang itu seperti Mantap apa. banget nih SWK nih, SWK 2. Iya, beruntung dapat tempat PPL di sini. Banyak belajar, Banyak belajar, pengalaman. dan lain. Pengalaman sih yang Pengalaman biasa, nih yang nggak bisa ditukar ya. Benar-benar. Dan alhamdulillah Kita lingkungannya belajar juga banyak sekali mendukung. sih. Lingkungannya warga sekolah yang lain juga mendukung sangat. Betul sekali. Oh iya,
Mbak Maike mau Iya. tanya terkait bagaimana peserta didik itu dipandu biar memiliki pemikiran terkait pemahaman atau ide-ide penting. Jadi biar anak-anak itu tidak hanya textbook tapi juga punya ide-ide kreatif sendiri. Gitu. Oh ya, pertama kita perlu mengembangkan mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Nah dari situ kan mereka jadi punya terpacu buat ada ide-ide baru gitu dari mereka. benar. Terus selain itu di mana sih kita bisa tahu mereka tuh punya ide-ide baru? Mungkin kalau misalnya dalam pembelajaran kita paling tahunya dari refleksi pembelajaran. Jadi kita tahu kemampuannya, kita tahu sebelumnya dia seperti apa, begitu kan? benar-benar. Dari asesmen juga bisa. Terus dari diskusi kelompok. Benar banget. Bener nggak sih? Ada yang Ada yang temen itu biasanya jadi kan bisa sharing ya, kita juga bisa sharing kan. Misal kita nggak kepikiran nih punya plan A tapi nggak kepikiran plan B, dari diskusi mungkin bisa jadi plan B, Plan B. punya wawasan baru. Bener seperti banget. itu. Terus ada juga nih terus kegiatan menyusun ulang atau misal anak-anak suruh baca, dari baca itu siapa Nanti tahu bisa- dia punya inspirasi. Oh, iya, benar-benar. Ya kan dari situ terus Kan pemikiran mereka Iya, dari situ, Mbak, nambah ya. nambah wawasan, wawasan. ada inspirasi baru, terus bisa nambah kreativitas mereka kayak gitu sih. benar. Oh iya, apa namanya? Di sini tuh menariknya gini, ini ilmu baru yang aku dapatin. Kalau di sini itu tutor sebaya, jadi Oh iya, belajar benar. sebaya. Tutor sebaya, Jadi benar. benar yang dikatakan Mbak Meike, kalau pembelajaran kelompok itu ada manfaatnya sekaligus nanti mungkin studi kasus Oh, bareng-bareng benar. sama teman-teman, ada ide baru, bisa ngajari temennya yang belum bisa, Benar itu banget, meningkatkan betul. rasa Betul, empati. benar, iya, benar, Jadi benar. tidak hanya akademik tapi juga terharunya itu kayak, Iya. ayo tak ajari. Iya, Jadi benar. dan Dari yang sikapnya, dari sikapnya gitu juga keren gitu loh. Tadi di 1A itu kayak gitu. Jadi ada yang belum bisa baca kan, tapi perlahan-lahan ternyata bisa baca gara-gara apa? Diajari Diajari temennya. sama temennya. Bener banget. Jadi rasa empatinya emang tinggi banget sih di sini. kebersamaan sih, Kebersamaannya mereka merasa juga. bersama-sama. Benar. Iya, bener sih. Terus Produknya Produknya apa, Mbak? Hasilnya seperti Oh, apa, produk Mbak? hasilnya seperti apa, Mbak? contohnya kayak misalnya Dari penilaian dan umpan baliknya itu. Iya, dari penilaian dan umpan baliknya itu dari penilaian itu kan kita bisa tahu ya gimana anak itu. Terus akhirnya kalau misalnya dirasa kurang itu bisa diadakan perbaikan. Oh, benar. Terus itu kan juga sebagai umpan balik kita ya sebagai guru ya. Ya, terus habis itu dari situ juga kalau misalnya anaknya nih dirasa kemampuannya kok lebih, kan bisa dikasih tugas tambahan Benar, untuk benar. meningkatkan kemampuannya dia. Terus Kalau misal kemampuannya lebih tinggi itu kita adakan penampilan kayak Oh kemarin iya, yang di oh panggung. iya, benar. Tari kreasi. Literasi, Iya, yang iya. literasi juga yang komik yang menang. yang komik yang menang ditempel kelas di enam. perpus. Yes, Iya. oh ditempel itu berarti. Itu Oh, ditempel di perpus yang menang juara berapa sih kemarin 1 sampai 3 ya? yang kemarin pantun itu Pantun juga dapat uang. Oh iya, uang. Iya, anak kelas 1 ya itu ya. Iya, keren-keren. Anak kelas 1 berani tampil bikin pantun. Dengan sekali kelas 1 bisa kayak gitu loh. Oh ya, untuk bagaimana sih Mbak peserta didik itu untuk dapat merenungkan pembelajaran dan kinerjanya itu kinerja mereka itu gimana sih? Refleksinya. Refleksinya mereka itu Oh, gimana? iya. Bisa dari penilaian diri mereka sendiri ya. Jadi kita bisa bagikan kayak penilaian diri buat mereka. Aku tuh seperti apa, sudah sejauh apa pemahamanku. Benar. Terus dari situ kan kita bisa tahu kurangnya apa, kita harus bagaimana. Terus juga bisa dibuat jurnal harian. Dari situ kan ada nih jurnal harian itu kan berisi kegiatan-kegiatannya. Kita udah ngapain aja. Misalkan seperti itu nanti juga bisa ditarget gitu kan. Terus konfirmasi pemahamannya juga Oh, iya, bisa. benar. Jadi kalau misalnya pas ditanya, misal Bisa kita jawab. tanya, dia jawab, Bisa jawab. apa habis kita memberikan suatu konsep baru, terus kita tanya ulang, dia bisa Bisa jawab jawab. dengan benar, berarti kan sudah paham kayak gitu. Iya. Oh ya, tadi yang jurnal harian juga kemarin itu saya juga pernah di kelas 4 saya kasih jurnal harian. Jadi mereka tuh ayo tulis jurnal harian dari seminggu bagaimana Kegiatannya pemakaian apa, gitu. pemakaian listrik. Oh, iya, pemakaian dikaitkan ke materi. Iya, Dikaitkan dikaitkan materi.
materi. Jadi benar-benar kontekstual. berkontekstual Iya. Nanti jadi setelah seminggu dilihat gitu sama gurunya seperti itu. Ngomong-ngomong soal pemahaman mereka terkait penyampaian materi Mbak Meike tadi, itu gimana cara Mbak Meike menyampaikan, mengkomunikasikan sebuah materi biar mereka tuh nggak salah paham gitu? Kalau misalnya itu kan kita harus, kalau ini kan mereka kan masih istilahnya SD ya. Iya, benar. Jadi kita sebisa mungkin jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang mereka nggak ngerti. Jadi benar. gunakanlah bahasa-bahasa yang Sehari-hari. singkat, Sehari-hari. jelas, ya kan. Yang ada di Nggak lingkungannya. muter-muter, Benar. ya, yang biasa dia gunakan. gitu. Sehari-hari benar. Betul. Oh iya Garis, aku mau tanya, kemarin sudah melakukan observasi dan juga wawancara, gimana caranya peserta didik itu dibimbing dalam penilaian diri, jadi buat evaluasi dan penyesuaiannya itu bagaimana? Oke, kalau untuk melakukan penilaian diri, peserta didik itu di sini tuh dibimbing untuk mempelajari hasil belajar mereka dan juga perilaku mereka sehari-hari itu dengan menilai kelebihan, kekurangan dan juga bagaimana potensi mereka untuk mengembangkan diri mereka. Selain itu, peserta didik itu juga dievaluasi diri mereka dengan cara diberikan motivasi, terus sehari-hari itu kayak dikasih reward atau enggak ya diseimbangkan lah antara reward sama hukumannya itu. Oh iya, tadi kemarin yang reward itu Mbak yang di kelas 3 Iya, ngasih iya, apa iya, itu? itu sih. Coba ceritain Iya. Mbak. Malah Dikasih Iya, apa Mbak? jadi kalau kelas 3B itu kan kita Emang kasih anaknya ya, karakteristik reward. anaknya. Karakteristik anaknya itu Oh, iya. memang Butuh reward ya Mbak ya. Kasih reward, Suka kasih dikasih. reward. kita baru masuk aja udah minta Iya, hadiahnya. Loh saya Mbak sampai sekarang ditagih Mbak. Iya, rata-rata. Sampai sekarang saya bilang, ibu mana hadiahnya, ibu Iya, mana tapi hadiahnya, ibu justru Lukna mana hadiahnya. reward itulah yang bikin mereka jadi Semangat. Motivasi, berlomba-lomba gitu. Benar-benar. Akhirnya mau nggak mau kan mereka juga mengevaluasi diri mereka. Jangan sampai kemampuan mereka itu turun agar mendapatkan hadiah Iya, terus gitu. Tapi ya itu ada Betul. ada positif Kayak negatifnya gitu sih itu emang sih. Iya, benar. Betul. Nah, kembali lagi ke positif negatifnya itu tadi. Kalau anak-anak itu fokusnya cuma hadiah. Hadiah. Gimana? Garis, kalau biar itu evaluasi dirinya itu tidak hanya cuma perasaan hari ini senang dan lain sebagainya, tapi ada kesadaran untuk belajar. Oh iya, kalau itu guru tuh juga menerapkan sesi refleksi. Jadi bukan hanya untuk kesan hari ini bagaimana, tapi juga siswa itu diberikan pengetahuan dan juga mengisi lembar refleksi agar nantinya tuh pembelajaran tuh lebih terarah ke depannya. Misalnya kayak gini, apa harapan kamu untuk pembelajaran ke depannya? Apa yang ingin kamu pahami dari materi ini? Nah, pada akhirnya guru bisa merancang untuk strategi selanjutnya tuh akan memberikan materi seperti apa dengan model seperti apa gitu sih Mbak. Jadi kolaborasi antara guru sama siswa itu Siswanya penting banget. Benar. Sesuai kebutuhan. Iya, Buat harus mereka kebutuhan. gitu ya. Dan mereka juga harus tahu kebutuhannya itu apa melalui refleksi tadi. Betul sekali. Terus kalau misalnya guru tuh gimana sih cara guru buat membantu siswa melihat dari apa yang mereka pelajari untuk lebih menyempurnakan lebih lanjut gitu. Dari Selain mereka mengisi refleksi, di lembar refleksi itu guru itu juga berhak dan juga berkewajiban untuk memberikan umpan balik. Umpan baliknya seperti apa? Misal nih di akhir pembelajaran, guru itu bukan hanya ayo isi lembar refleksi ini apa yang mau kalian pelajari selanjutnya atau apa yang nggak kalian pahami, tapi guru juga berusaha untuk memberikan rangkuman. Oh, kita hari ini telah belajar ini loh. Kira-kira apa yang menarik seperti itu. Jadi umpan baliknya harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu sih Mbak. Sekaligus menguatkan ya. Iya, betul. Benar-benar. Oh iya Mbak, ini bagaimana sih guru-guru di SWK ini cara mengakomodasi perkembangan anak, gaya belajarnya, terus pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik agar tetap dalam arah yang tepat atau sesuai dengan tujuan SWK, visi misinya SWK. Oke, benar. Nah, karena gaya belajar dan karakteristik anak yang ini berbeda-beda ya, beragam. Nah, itu bukan suatu tantangan, bukan suatu hambatan yang harus disesali, tapi juga tantangan sekaligus peluang. Nah, caranya yaitu saya lihat dari modul yang kita pernah analisis dan juga beberapa wawancara yang kita lakukan. Beliau melakukan diferensiasi pembelajaran, mulai dari diferensiasi konten, produk atau proses, gitu. Kemudian pembelajarannya itu berbasis proyek. Jadi basis proyeknya itu tidak hanya di kelas saja, tapi dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar. Terus pembelajaran itu aktif
aktif dan partisipatif. Jadi tidak hanya ceramah aja mendengarkan guru, tapi mereka juga diajak untuk bergerak. Dalam artinya bergerak ini badannya, tapi juga bergerak otaknya. juga. Jadi biar berpikir. Benar banget. Dan tadi saya melakukan kemarin waktu observasi di kelas 4B itu wali kelas juga melakukan tanya jawab. Siapa yang belum paham? Ibu pengen kamu tanya kalau belum paham gitu loh. Jadi itu pengen Bu Intan waktu itu wali kelasnya itu pengen anaknya itu partisipatif gitu loh. Jadi nggak hanya kalau nggak tanya kalau nggak bisa tanya aja, nggak usah sungkan. Biar nanti ibu bisa memperbaiki atau ngasih tahu materi yang belum paham. Nah, terus lagi teknologi. Oh benar. Ini satu yang ilmu baru. Jadi Kenapa? ada selain biasanya pakai Quizzes, Kahoot atau Wordwall, satu lagi mungkin itu media evaluasi ya. Namanya Bamboozle. Wah, aku baru tahu nih, aku baru tahu waktu Jadi kalau misalnya salah tuh ada hukumannya nggak sih? ada skornya ya. Ada skornya. Kalau salah tuh ada ini, ada hukumannya. Baru tahu. Jadi memanfaatkan teknologi, jadi mengakomodir terkait gaya belajar dan karakteristik yang beragam dengan cara itu tadi memanfaatkan teknologi yang ada begitu. Terus Mbak Aris gimana cara guru itu menyesuaikan rencana pembelajaran itu supaya benar-benar memaksimalkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran? Terkait ini mungkin biar efektif gitu. dibantu dengan Lupna. Oke. Oh iya gini, misal nih ada perubahan pembelajaran waktu di kelas, dimana misalnya ada satu proyektornya nggak bisa nih, kemarin ada yang nggak bisa, terus ternyata juga mau minjem proyektor yang bisa dibawa kemana-mana itu nggak bisa juga ternyata. Alhasil aku gimana nih caranya agar anak-anak tetap mengerjakan sesuai dengan tujuan yang sudah saya buat gitu Mbak ya. Jadi saya lakukan gini, oke, sekarang tugas-tugasnya mereka yang itu saya tulis di depan di papan tulis. Jadi anak-anak mengerjakannya langsung dari papan tulis, bukan langsung sih, mereka menyalinnya. Jadi mereka melihat dari papan tulis terus mereka menyalinnya di bukunya seperti itu. Guru harus Pinter-pinter banget Mbak, banget. Antisipatif banget. Benar. Jadi juga video-videonya juga nanti kayak video-video juga nanti ditayangkan setelah pembelajaran berikutnya atau di hari berikutnya seperti itu. Jadi seperti itu. Harus menyesuaikan Banget. supaya terus efektif. Terus Benar. kalau pengalaman belajar apa sih yang paling baik sehingga dapat mengembangkan terus memperdalam pemahaman peserta didik gitu, Riz? Kalau dari pengalamanku ngajar kelas 4 sama kelas 6 kemarin itu pembelajaran yang paling baik untuk mengembangkan pemahaman mereka itu melalui pengalaman nyata sih Mbak. Jadi kayak mereka itu disuruh mengeksplorasi pengalaman nyata di sekitar mereka, misal tentang perubahan wujud zat. Kita bawa media konkret, es krim atau apa yang lainnya. Nah, nanti dihubungkan sama pengalaman nyata mereka. Kalian pernah nggak sih melihat es batu yang mencair ketika diletakkan di panas matahari? Nah, akhirnya mereka bisa membayangkan, oh iya ya, aku pernah melihat es batu yang mencair di lapangan seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman kontekstual dan nyata itu bisa membangun pemahaman yang lebih mendalam dalam diri mereka seperti Benar itu. banget. Iya, aku setuju sih Setuju itu. banget. Soalnya kayak gitu tuh juga bisa meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Benar. Jadi kalau misalnya dia melihat secara langsung konkretnya, oh itu juga mengurangi miskonsepsi gitu benar antara banget, mereka. benar Jadi banget. gitu. Terus selain itu kan selain kita Ngejelasinnya secara materi, secara gamblang, harfiah, itu juga peristiwa konkret itu memang benar-benar yang mereka alami, mereka rasakan, dan itu tuh benar-benar membekas gitu loh. di Apalagi kan mereka. itu sesuai sama tugas perkembangan kognitif mereka. Iya, Di benar. sekolah dasar itu kan masih butuh media konkret. Iya, benar sih. Kemarin juga yang materi energi Mbak, saya kaitkan dengan energi yang ada di kelas. Jadi seperti energi listrik, Iya. kipas angin kenapa bisa bergerak, Iya. proyektor bisa kenapa bisa hidup, seperti Iya. itulah. Soalnya kan mereka setiap hari pakai itu dan ada di ruangan terus itu jadi seperti itu. keinget terus. Benar banget. Terus diluruskan gimana seperti ini. Benar Oh, banget. Ini loh, sumbernya dari energi. mana? Iya, sumbernya tuh dari mana? listrik. Ternyata listrik itu adalah energi terbarukan. Tidak. Listrik Tidak, itu tidak, bisa membuat energi salah satunya ya. Sumbernya kan dari batu bara. Iya. Batu bara itu nggak bisa. Iya, nggak maksudnya terbaru. kan Iya. energi terbarukan dari listrik Lah, bisa seperti kayak tata surya. Iya. Tenaga Tenaga air. Iya.
seperti itu. Jadi ada alternatif lain. Iya, seru banget. Energi di kelas 4 ya. banget benar-benar ada di sekeliling kita. benar-benar Bener. Siswanya belajar, kita juga belajar. Seperti itu. Gitu. Oke, Mbak Levi. Kalau Mbak Levi sendiri, gimana sih Mbak cara mengatur dan mengurutkan pengajaran yang diberikan kepada siswa agar mereka itu bisa terlibat secara aktif dalam pembelajaran tersebut? supaya peserta didik aktif itu yang pasti kita pembukanya harus menarik dulu, harus membangkitkan peserta didik semangatnya. Nah, misalkan hari itu terlihat di kelas itu kok lesu, kita tanyain kenapa, siapa yang di sini yang suasana hatinya sedang senang, sedang sedih. Dari situ kita bisa memberikan semangat, Ice breaking, bisa menyanyi dulu sebelum pelajaran, ice breaking dulu, masih biar nggak games bosen. bisa. Betul, kan pembelajaran itu yang pertama dari pembukanya itu mereka harus semangat dulu seperti itu. Kemudian juga media harus menarik, misalkan video juga kita pilih yang interaktif seperti itu, tidak membosankan. Kemudian juga media konkret supaya mereka bisa merasakan sendiri bagaimana itu penggunaan media itu. Seperti saya kemarin waktu pembelajaran matematika perkalian itu saya suruh peserta didik benar-benar untuk mempraktekkan sendiri supaya mereka itu tidak hanya melihat oh begitu. Kalau melihat saja kan mungkin mereka bosan. Cepat hilang, cepat ngantuk Iya. juga. Jadi partisipasi mereka itu sangat penting dalam belajar. Disuruh mencoba, percobaan langsung iya, penting benar. banget sih. Penting banget. Praktik itu Pasti emang Iya. menarik dan membangkitkan semangat peserta didik kayak gitu. Terus untuk akhir pembelajaran juga harus ada evaluasi, terus juga umpan balik juga. Apa yang hari ini mereka pelajari itu mana yang kiranya Sudah dipahami atau belum pahami, benar. Nah, betul sekali, kita harus mendalami dan memahami kebutuhan peserta didik seperti apa. Benar banget. Dari situ pembelajaran akan menarik. Jadi intinya ini sih ya, pembelajaran Di sini itu konkret dan nyata itu benar-benar penting. harus bisa kita hadirkan Terapkan. ya. Dan Apalagi diterapkan kan di sekolah kalau misalnya dasar. materi SD itu masih benar-benar materi yang bisa kita konkret. Iya, belum Iya, abstrak benar. gitu. Belum. Abstrak. Jangan sampai abstrak pokoknya, apalagi kelas rendah. Iya. Kemarin juga ingat kita pembelajaran di kelas 4 akan pakai games turnamen itu kan benar-benar Oh iya. Suka banget, excited banget, dan itu sesuai dengan karakteristik bener-bener. anak-anak. Jadi kelas 4A emang kan anaknya aktif, jadi kita Iya. kasih game turnamen, Kita fasilitasi ya, fasilitasi betul benar. sekali. Guru Benar. menjadi fasilitator itu Ya, sangat itu sih. Kolaborasi itu penting. Tapi jangan lupa asesmennya juga perlu Perlu. kita Iya. perhatikan Asesmen yang tepat juga, ya. soalnya Betul sekali. itu jadi sumber kita Buat mengevaluasi, buat umpan balik buat dan lain tahu sebagainya. kemampuan Nah, seperti itu betul guys. sekali. Iya. Untuk kelas rendah yang kemarin juga kan pelajaran ini peraturan di sekolah, jadi anak-anak tuh disuruh dipraktik ke depan satu-satu setiap kelompok, jadi anak-anak tuh antara peraturan yang benar dan tidak, jadi mereka bisa tahu secara nyata gitu karena dipraktikkan di depan gitu, seperti itu. Wah, kayaknya seru banget ya pembahasan kita. Nggak sadar ya waktunya. Soalnya udah jam berapa ini? Udah 1 jam lebih nih kita kayaknya. Ternyata pengalaman di PPL di SDN Suwankerto itu sangat luar biasa, sangat luar biasa sangat sih. banyak. Mulai dari Berharga banget gurunya, sih. Dari gurunya, dari siswanya, lingkungan lingkungan warga Ternyata sekolah yang belajar bersih-bersih bukan aja cuma itu mereka sangat juga gitu. Kita menyenangkan juga sekali. belajar. Benar. Sangat belajar sih kalau belajar Iya, sama aku juga. kelas Banyak- rendah, kelas tinggi itu sama semuanya. Iya. Punya tantangan tersendiri. Iya bener. Banyak ilmu baru dan luar biasa lah. Luar biasa. Anak-anak itu banyak anak-anak SD itu emang banyak apanya ya, tingkahnya. Tapi itu yang bagus. Itu yang menarik. Sudah nyaman di kelas 1. Iya. Sekarang nggak mau loh. Iya benar. Dia sudah menemukan rasa nyaman. Bukan belaju. Jiwanya ada di kelas 1. Gara-gara Mbak Aris. Iya. Perkenalan kelas Perkenalannya satu. Mbak dari Mbak Aris. Iya. Karena pengandisian kelas itu kan Diperlukan banget. diperlukan banget. Nah, kayaknya belajar di kelas 1 dulu. Nanti kelas 6 makan muda. Belum tentu. Kalau kelas 6 dia Udah, belum tentu emang beda. Ya kayaknya cukup sekian. Iya sih, ya nggak sih? Ya udah sih. Terima Nanti kita kasih. bisa, kita bisa lanjutin di podcast podcast selanjutnya. Oke. Kita lanjutkan di real life, oke? Oke. Kami SDN 2 Siwalan Kerto pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.